Saya masih bersama analis politik senior yang juga pernah menjabat Kepala Program Penelitian di LP3ES, Bung Fahri Ali. Bung Fahri, kalau kita bicara, ini tidak terekam dalam atau tidak terpotret dalam Litbang Kompas, yaitu koalisi yang bergabung bersama Gerindra, PAN, PKB, dan Golkar. Kalau kita lihat deklarasi ini, apakah dalam rekam jejak pemilu-pemilu sebelumnya, janji kerjasama seperti ini memang sejalan dengan kemenangan? Tidak. Gitu. Tidak ya? Tidak, itu di dalam pengertian begini, apa yang terjadi ya di dalam politik tahun 2023 yang kemudian akan berpengaruh terhadap 2024 ini, itu adalah kembali ya, Anda suka atau tidak suka, kemunculan seorang tokoh yang berpengaruh gitu. Jadi pengelompokan yang berlangsung sekarang ini, apa yang Anda sebut dengan koalisi, itu tidak ditentukan oleh kesamaan ideologi di antara mereka gitu. Tidak juga ditentukan oleh kesamaan program. Bahkan ya, kalau kita lihat misalnya hilangnya koalisi pertama, saya lupa namanya, yang terdiri dari Golkar, KIB ya. KIB ya, Golkar, PAN, dan P3 hilang dengan begitu saja, itu menunjukkan bahwa pada dasarnya mereka berdiri ya pada tataran yang sangat lemah, yang goyah diantaranya gitu. Nah, yang mengatur ini ya, kalau saya ingin berspekulasi, tetapi saya kira publik juga menerima, itu adalah Presiden Jokowi gitu. Presiden Jokowi yang kemudian menentukan Anda harus melangkah kemana, Anda harus bergabung kemana, dan seterusnya gitu. Jadi Bung Fahri juga melihat itu terjadi ya, bahwa memang satu-satunya yang tidak diatur oleh Presiden Jokowi itu adalah koalisi dari PDIP gitu. Bung Fahri, meskipun Presiden di pidato kenegaraan loh, 16 Agustus mengatakan saya tidak ada sangkut paut dengan koalisi, saya dibilang lurah mengatur. Saya bukan lurah, saya presiden. Ini Bung Fahri termasuk yang ingin atau tidak percaya dengan Presiden Jokowi yang mengatakan nggak ngatur-ngatur koalisi. Saya mau konsisten dengan pendapat saya pada yang sesi pertama tadi, bahwa Jokowi adalah tokoh besar yang pengaruhnya melampaui partai-partai politik gitu. Dan kalau kemudian kita lihat ya dari saya mau mengatakan tingkah laku ya, tetapi lebih baik saya gunakan kata kecenderungan-kecenderungan yang dibuat oleh Presiden Jokowi, termasuk misalnya yang sangat menarik perhatian orang ketika Presiden Jokowi mengundang partai-partai politik seluruhnya. Minus Nasdem, kita melihat memang ya partai-partai politik itu berada di bawah pengaruh Jokowi. Bisa saja Presiden Jokowi tidak mengatakan ya, tetapi sesuai dengan ya paham kekuasaan Jawa yang saya lihat gitu, mereka melihat pada tindakan-tindakan secara simbolis gitu. Melampaui kekuasaan partai politik satu hal, tetapi mengeksekusi kekuasaannya untuk mengatur partai-partai berkoalisi adalah hal berikutnya. Apakah Bung Fahri ini mengatakan dua-duanya ini tidak saja soal kekuasaan melampaui partai politik, tapi juga mengeksekusi kekuasaan itu untuk mengatur koalisi dilakukan oleh Presiden Jokowi? Kalau dia sudah melampaui, berarti dengan mudah kemudian eksekusinya bisa berjalan gitu. Sebenarnya sederhana kalau kita lihat sekarang ini. Coba misalnya begini ya, Anda balik saja membayangkan apa yang terjadi pada politik 2023 sampai kemudian 2024 tanpa Jokowi. Gitu. Itu adalah sebuah pertanyaan yang sulit kita jawab karena kemudian kita melihat ya trace ya political trace ya yang diciptakan oleh Presiden Jokowi menjadi sangat jelas dan tidak bisa dihilangkan gitu. Kenapa misalnya Prabowo mau masuk ke dalam pemerintahan? Masuk ke dalam pemerintahan dengan mengambil resiko bahwa dia ditinggalkan oleh pengikut tradisional atau pendukung tradisionalnya. Itu harus kita lihat sebagai trace yang sangat besar ya dalam konteks politik di dalam hal ini gitu. Nah, kenapa ya walaupun mungkin ya kita akan membicarakan nanti ya, kenapa kemudian anak-anak Jokowi ya, apakah yang semuanya dari Solo ya, tetapi ada yang ingin ke Depok, ada yang ingin menjadi gubernur, ada yang bahkan di
diisukan menjadi wapres ya sekarang ini itu accepted ya, seakan-akan accepted pada tingkat publik, itu semuanya adalah ya pancaran sinar dari pengaruh politik Jokowi gitu. Tidak ada seorang presiden pun di dalam sejarah Indonesia kita lihat sekuat itu. Ya. Gitu. Nyaris tanpa penolakan yang berarti. Betul. Even Presiden Soekarno yang begitu besar, ya pendiri bangsa ini, itu tidak menikmati ya kekuasaan yang semacam itu di dalam konteks ya di mana acceptability dia itu diterima hampir tanpa kritik. Gitu. Presiden Soekarno kita lihat tetap saja terbelah ya dengan kekuatan-kekuatan politik lainnya, terutama dari kalangan oposisi yang kaum modernis ya, apakah itu Masyumi, apakah itu Protestan, apakah itu Katolik, apakah itu PSI, plus kemudian militer gitu. Nah, kalau kita lihat di dalam konteks ini ya, kita balik ke masa 2023-2024, tidak ada fenomena ya pembelahan masyarakat seperti yang dialami oleh Presiden Soekarno pada 1960-an gitu. Nah, jadi di dalam konteks ini apakah Jokowi meminta orang untuk bergabung ya dalam koalisi yang terbaru ya, koalisi Prabowo ya, ditambah dengan PAN plus satu lagi apa? PKB. PAN, Golkar. PKB sudah ya di situ. Apakah disuruh atau tidak disuruh ya? Tetapi menurut saya itu adalah interpretasi dari para pemimpin politik ya, bahwa inilah yang dimaksudkan oleh Jokowi gitu. Dan mereka dengan sukarela melakukannya tanpa perlawanan berarti. Dan pidato Erlangga Hartarto itu mengatakan bahwa kelanjutan ya dari program-program pemerintahan itu wajib kita lakukan katanya. Di sini ya bukan lagi secara simbolik, secara terang-terangan memperlihatkan kehadiran pengaruh Presiden Jokowi di situ gitu. Ya, dan kemudian ada adik dari Pak Prabowo yang juga menjadi pengurus di Partai Gerindra mengatakan bahwa koalisi ini atas sepengetahuan dan seizin Presiden Jokowi. Bung Fahri, hari Kamis ini tanggal 24 Agustus Litbang Kompas itu PKB naik jadi nomor 3, cukup signifikan, bahkan tertinggi sejak Litbang Kompas mensurvei partai politik per tahun 2015. Apakah ini ini akan dipakai oleh Caimin sebagai bargain menjadi cawapres? Muhaimin memang harus seperti itu terus-menerus dia itu. Maksud saya begini ya, dia ini agak unik ya, dia memenangkan pertarungan dengan omnya sendiri, Kiai Abdurrahman Wahid ya. Lalu kemudian dia bisa bertahan menjadi ketua umum terpanjang ya setelah Mbak Megawati ya, untuk memimpin sebuah partai yang tidak bisa dikatakan kecil gitu. Nah, menguasai Jawa Timur. Dan menguasai Jawa Timur. Nah, yang ketiga adalah sikapnya yang terus terang gitu. Sikapnya yang terus terang itu kadang-kadang memang menimbulkan kejengahan gitu. Tetapi di dalam konteks politik ya, kesan saya diperlukan gitu. Seperti yang kita lihat tadi itu gitu. Nah, ketiga, ini hipotesis ya. Hipotesis saya mengatakan bahwa ya tidak ada pengaruhnya apa yang dipidatokan oleh Ketua Umum PBNU Yahya Saquf ya, bahwa PKB itu bukanlah ya bagian integral dari NU gitu. Kalau misalnya hasil survei itu mau kita pegang gitu. Jadi di dalam konteks ini PKB itu seakan-akan sudah bergerak secara otonom tersendiri. Lalu kemudian persinggungannya dengan politik dia selalu ditampilkan dan seterusnya itu justru ya menunjukkan ya atau meningkatkan tingkat approval para pemilih terhadap PKB itu sendiri gitu. Kalau begitu koalisi ini akan tetap jalan meski Pak Prabowo wakilnya bisa yang berbeda. Tadi kita bilang Caimin mengatakan kalau mau menang Pak Prabowo harus Caimin wakilnya. Kalau misalnya wakilnya berbeda, apakah menurut Anda
dari rekam jejak PKB dan seorang Muhaimin Iskandar akan tetap bersama di koalisi ini atau memang mengiyakan godaan dari PD Perjuangan atau tawaran dari PD Perjuangan? Ya, kalau saya melihat kita tunggu sampai September ya. September ini, ya September kan tinggal bulan depan ya. September ini itu semuanya akan mengerucut. Oke, kalau begitu pertanyaan saya ganti. Ya. Apa masing-masing kan pengen punya wakilnya sendiri? Betul. Pasti dari Golkar ingin menjadi wakilnya Pak Prabowo, Ya, Erlangga. betul. Dari PAN juga ingin wakilnya adalah Erick Thohir. Erick Thohir ya. Dan PKB lebih duluan mengikat janji. Betul, ya. Pasti Tapi ada. gini. Kalau wakilnya ternyata di luar 3 partai ini, Ya. tetap solid atau bubar jalan? Gini, di antara semuanya itu yang relatif lebih independen itu adalah Muhaimin Iskandar. Independen dari ya pengaruh Presiden Jokowi di dalam konteks ini, di dalam konteks memilih wapres gitu. Jadi ya kesan saya ya, saya harap saya salah. Kesan saya PAN Golkar itu akan menurut apa yang kemudian siapapun calon wakil presidennya Prabowo di luar nama partai mereka. you are right gitu. Kecuali ini tadi Muhaimin. Jadi kemungkinan Muhaimin hengkang juga besar gitu. Karena dia sampai sekarang pun sebenarnya masih memasarkan diri kemana-mana gitu. Dalam konteks ini. Jadi ini Muhaimin memang fenomena yang menarik di dalam politik. Karena dia sedikit mengontrol. Punya otonomi bagi dirinya sendiri gitu. Oke. Karena berbeda loh dengan 2 ketua umum lainnya. PAN dan Golkar. Yang tidak otonom terhadap Relatif tidak otonom. Nah, ini saya pakai kata-kata relatif tidak otonom. Gitu. Bung Fahri, kalau begitu kita juga melihat barusan dalam beberapa hari terakhir ini ada Ketua Bapilu dari Partai Demokrat, seorang aktivis juga. Andi Arief mengatakan kalau Demokrat dan PKS ya dengan Anies Baswedan, tapi ada partai lain yang pengkhianat gitu. Apakah ini juga Anda menunjukkan bahwa ada yang akan hengkang dari 3 koalisi perubahan ini? Anies. Ya, segala sesuatu bisa terjadi ya. Tapi di dalam konteks Nasdem ya, di dalam konteks Nasdem itu heavily depends on Anies di dalam konteks general election gitu. Yang diperlukan oleh Nasdem itu adalah mengangkat suara bagi anggota-anggota parlemennya melalui nama Anies gitu. Ya. Jadi ada kebutuhan Nasdem untuk tetap kecil kemungkinan mengusung dia akan Anies. pergi dari situ gitu. Nah, jadi itu adik saya ya, siapa tadi? Andi Arief. Andi Arief yang hebat itu belum tentu benar di dalam konteks ini. Nah, beda memang dengan PKS dan Demokrat, partainya Andi Arief. Mereka itu sudah punya pendukung tersendiri. Gitu. Jadi, di dalam konteks ini bukan Nasdem yang akan pergi gitu. Ya, kalau toh ada yang pergi, maka selain Nasdem. Gitu. Jadi Anda melihat ada ketergantungan Nasdem pada sosok Anies. Betul. Untuk Dan meningkatkan. sekali dia meninggalkan Anies, habis namanya. Gitu. Semua partai politik saling berlomba umumkan siapa calon presidennya, tapi saling kunci umumkan cawapresnya. Kami kembali saat lagi.